Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, Tuhan menciptakan manusia dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan ada masanya, manusia akan dipertemukan dalam sebuah ikatan yang kita sebut pernikahan. Pernikahan sejatinya merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah secara hukum negara dan agama. Pernikahan termasuk salah satu bentuk ibadah atau sunnah Rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salah satu cara menyempurnakan iman kita. Pada umumnya, tujuan manusia menikah ialah untuk hidup yang lebih bahagia. Ada juga yang bertujuan untuk menghindari zina atau juga ingin mendapat keturunan dari masing-masing pasangan. Namun ternyata justru pernikahan salah satu hal yang dibenci oleh setan. Bahkan setan akan melakukan segala cara agar pernikahan tidak terjadi atau dibatalkan. Bagaimana tidak? Ketika manusia berhasil melakukan pernikahan, maka manusia akan mudah mendapat pahala bahkan sajima sekalipun. Apalagi kita sebagai orang Islam, ketika menikah kemungkinan besar akan melahirkan atau memperbanyak generasi keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan ada dari beberapa keturunan yang pasti berpengaruh untuk memperjuangkan agama dan akan menyulitkan langkah setan atau tujuan setan berada di dunia. Maka tidak heran jika ada pasangan yang sudah mantap menikah harus batal dan kandas di tengah jalan karena godaan atau ujian. Untuk mengantisipasinya, terutama bagi yang belum menikah, perlu mengetahui beberapa bentuk mungkin itu ujian, godaan, atau siasat setan. Berikut 5 godaan atau ujian yang sering terjadi menjelang pernikahan menurut curigai diri. Yang pertama ialah mendadak banyak orang yang suka padamu. Menjelang pernikahan, biasanya akan banyak yang mendekat dan menunjukkan rasa suka baik dari pihak perempuan atau laki-laki. Entah itu dari teman lama, orang baru, atau bahkan mungkin mantan yang masih kita harapkan. Mereka akan datang menunjukkan seakan cintanya jauh lebih besar dan yang paling wah. Bahkan mereka seakan jauh lebih baik dari calon pasangan kita sekarang. Padahal faktanya, itu belum tentu karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua ialah mendadak ragu pada calon pasangan. Setelah melakukan prosesi tunangan atau semakin dekat pernikahan, di situ akan mulai timbul banyak keraguan pada calon pendamping kita. Perlahan kejelekan atau keburukan calon pasangan atau pendamping mulai terlihat. Dan didorong faktor pertama tadi, yaitu banyak yang suka padamu dan terlihat jauh lebih baik dari calon pasanganmu sekarang. Di situ akan mulai timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang membuat kita semakin ragu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak calon pengantin yang memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka karena timbul keraguan-raguan ini. Yang ketiga ialah menjadi sering bertengkar. Menjelang pernikahan, calon pasangan jadi terlihat sering bertengkar karena hal-hal kecil yang kemudian dibesar-besarkan. Wajar akan ada pertengkaran, karena ada dua pemikiran dan dua prinsip berbeda harus berdampingan. Masalah juga muncul karena mungkin kegugupan menjelang pernikahan. Yang keempat ialah keuangan yang tidak stabil. Saat pasangan telah memutuskan akan menikah, biasanya mempersiapkan materi untuk acara resepsi pernikahannya dengan menabung. Namun terkadang, keadaan ekonomi bukan membaik tapi malah sebaliknya. Dan kadang hal-hal di luar dugaan sering muncul, dan beberapa konflik terjadi pada ekonomi yang makin menurun. Jalan terbaik saat seperti ini adalah saling mendukung dan saling menerima satu sama lain. Ada baiknya pasangan sama-sama mengesampingkan kemewahan resepsi,
mengutamakan kenyamanan atau kelancaran menuju pasangan yang halal dengan menyesuaikan keadaan ekonomi tanpa harus berhutang. Yang kelima ialah khawatir berlebihan. Sebelumnya sudah matang untuk mau menikah, tapi sudah dekat hari H malah resah tak menentu. Setelah mengalami beberapa godaan dan ujian di atas, akan timbul rasa khawatir berlebihan seperti takut salah pilih pendamping, takut tidak bisa membahagiakan pasangan, takut mengecewakan pasangan, dan takut-takut yang lainnya. Itulah 5 godaan atau ujian dari sekian banyak godaan atau ujian menjelang pernikahan menurut curigai diri. Jadi, yakinkan dan mantapkan hati bahwa keputusan untuk menikah dengan calon pasanganmu adalah keputusan yang terbaik. Dan percayalah, dia adalah calon pasangan hidup terbaik dari Tuhan yang diberikan pada kita. Jaga mata, jaga hati, dan jaga semuanya, agar tidak tergoda apalagi sampai membuat keputusan yang salah. Buanglah semua pikiran negatif dan lanjutkan perjuanganmu sampai hari pernikahan. Saat godaan atau ujian tersebut mendatangi kita, jalan terbaik ialah saling memahami dan juga saling berbicara dengan kepala dingin saat ada perbedaan pendapat atau masalah. Jangan sampai terbawa emosi. Jangan menganggap orang lain lebih baik dari pasangan kita. Dan yang paling penting ialah ikhlas menikmati takdir. Cukup sekian dari saya. Mari belajar bersama dan mari saling mengingatkan. Dan semoga video ini bermanfaat, terutama bagi yang belum menikah. Mohon maaf jika ada kata atau gambar yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.